Ya, nggak ada tetangga yang dekat di sini. Nggak ada tuh seperti lagunya siapa ya yang dangdut. Pacarku memang cantik, 5 langkah dari rumah. Gitu ya. Tak perlu kirim surat, ketemu juga tak. Salah kayaknya. Dan itu lagunya, aduh saya lupa. Pokoknya seperti itu. Welcome back to my channel. Oma Indo tinggal di Australia. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dan hari ini saya cuma pengen ngasih video bagaimana aktivitas saya di sini di farm ya. Dan kebetulan juga suami saya udah balik dari site kemarin. Tapi tadinya sih dia pengen motong rumput ya, karena liatin rumputnya sudah tinggi banget. Cuman ternyata spare part untuk lawn mowernya itu belum datang, jadi besok datang. Oke, kalau gitu saya mau lanjut aktivitas saya ya. Dan jangan lupa buat teman-teman berikan like-nya dan subscribe channel saya. Dan kalau baru pertama kali bergabung di sini, selamat datang. Silakan jalan-jalan untuk ngeliat isi vlog saya. Semoga suka dengan konten-konten yang saya hadirkan. Oke deh, kalau gitu aktivitas yang akan saya lakukan pagi ini adalah menjemur. Mumpung lagi cuaca sebenarnya agak mendung sih, tapi tadi saya ngelihat forecast atau ramalan cuaca lewat handphone. Kayaknya sih hujannya nanti jam 5 atau jam 6 sore gitu ya, sementara sekarang baru jam 11. Iya, saya selesai nyucinya agak lama gitu ya, kelupaan saya teman-teman. Harusnya jam 9 terus saya lupa gitu ya, 2 jamnya. Ya elah, cucian belum diangkut, belum dijemur gitu ya. Jadi sekarang saya mau jemur dulu. Sambil ya saya cerita-cerita sedikit kenapa kita memilih hidup di farm yang jauh dari kota. Oke? Yuk disimak ya. Ya guys. Ya beginilah kalau ibu rumah tangga ya. Kegiatan rutin pasti nyuci, masak. Kalau punya kegiatan yang lain seperti saya biasanya berkebun. Cuman belakangan ini 3 minggu terakhir ini saya jarang gitu menengok kebun saya, kecuali pas panen doang. Kenapa? Karena ini ya, hujan, becek. Kalau kata Lexi, sudah hujan, becek, gak ada ojek. Jadi ya aktivitas rutin saya pagi itu kalau di farm ya seperti ini. Setelah ngantar abang Kevin sekolah, ya udah saya ngelanjut sarapan, cuci-cuci gitu ya. Oh iya, tadi saya bilang kan saya mau cerita kenapa sih kita memilih hidup atau tinggal di farm. Saya awalnya kurang suka ya teman-teman tinggal di sini. Kenapa? Karena jauh dari kota. Iya, jauh dari kota. Ini kayak apa sih ini? Juru senamnya Lexi. Abaikan. Iya, jadi ini kali. Suami saya itu kan sebenarnya orang kota ya. Dia lahir dan besar di Sydney. Cuman karena menurut dia Sydney sudah mulai crowded, sudah terlalu ramai. Jadi akhirnya dia memilih kabur. Makanya dia beli properti di sini gitu ya. Dan tujuan awalnya juga supaya anak-anak bisa aman teman-teman kalau bermain di yard. Tahu kan, lihat aja yard kita, halaman kita cukup luas. Jadi anak-anak bisa bebas untuk bermain, dan kita orang tua juga nggak khawatir gitu. Bocah bakal kemana atau bakal diculik orang. Sementara tahu aja kan teman-teman bahwa banyak banget gitu ya. Nggak di Indonesia aja, di sini itu juga penculikan anak juga sering terjadi. Satu kasus besar yang saya ikutin
kalau nggak salah dari tahun 2014 ada satu anak yang diculik, itu sampai sekarang nggak ketemu. Nggak tahu ya nasibnya pada saat dia diculik itu dia umurnya 2 tahun apa 3 tahun gitu. Sekarang itu nggak ketemu dan ya para detektif itu kayaknya udah nyerah gitu ya, bahkan sampai pakai mengadakan sayembara gitu, mengadakan reward kalau seandainya tuh anak bisa ditemukan, ada informasi yang memang sangat bermanfaat gitu ya. Kita diminta untuk datang melapor di kantor polisi. Cuman ya nggak tahu deh, sampai sekarang kasian banget anak itu nggak ketemu. Nah, kalau di sini penculikan anak itu dari yang saya nonton di TV itu biasanya kasus pedofile. Nah, kalau di Indonesia kan ya penjualan organ tubuh. Aduh, saya itu ngebaca berita kayak gitu teman-teman, sedih banget. Apalagi ada kasus di Samarinda. Samarinda bener nggak sih? Samarinda apa Balikpapan ya? Yang ini kan balita itu ditemukan udah kepalanya nggak ada gitu ya, terus isi organ tubuhnya juga hilang gitu. Ampun dah, saya sebagai seorang ibu ngebaca berita itu, ya ampun, hati saya tuh seperti apa ya, ngebayangin maminya anak itu, emaknya anak itu yang mendapatkan anaknya udah tidak bernyawa. Bukan hanya tidak bernyawa, tapi udah kayak kepotong-potong gitu kan teman-teman. Ampun DJ saya, aduh. Makanya bener-bener deh anak-anak itu harus kita ini ya. Nah, di Indonesia kan lagi marak yang seperti itu ya teman-teman, penculikan anak. Untuk tujuan apapun, yang namanya penculikan anak itu hal yang sangat menyedihkan sekali. Cuman yang paling sedih gitu ya, kalau kasusnya seperti yang di Samarinda itu, that's really horrible, bener-bener mimpi buruk. Ya masih mending kalau misalnya anaknya diculik kemudian dijual ke orang lain gitu ya, untuk dipelihara pas orang tersebut nggak punya anak gitu ya. Biasanya ada kasus seperti itu juga kan. Nah, kalau ini ya sampai organ-organnya dijual, oh my god, itu bener-bener deh kanibal banget itu orang. Jadi ya seperti itu teman-teman. Karena alasan itu makanya suami saya kemarin membeli properti di sini. Jadi ya anak-anak bebas untuk main gitu ya. Terus supaya anak-anak juga nggak merasa bosan, makanya dibangunlah kolam berenang. Jadi nggak usah sejauh-jauh ke kota untuk berenang. Ketika summer khususnya, mereka bisa berenang langsung nyemplung gitu ya. Beberapa kadang juga mereka pengennya ke pantai gitu ya teman-teman. Makanya saya juga kadang bawa mereka ke pantai. Nah guys, saya pindah ke sisi ini ya. Beruntungnya kami tinggal di farm ini, dengan lahan yang seluas ini kita bisa menanam. Makanya kalau teman-teman lihat ngikutin vlog saya ada nanam ini, nanam itu gitu ya. Kemudian panen ini, panen itu. Dan itu salah satu keuntungan juga ya, tinggal di farm. Enaknya tinggal di farm, bisa nanam apa aja. Urusan tumbuh urusan belakang. Pokoknya kita cobain dulu nanamnya teman-teman. Terus enaknya tinggal di farm itu jauh dari tetangga. Panas Bo. Jadi kalau mau teriak, kalau misalnya bertengkar gitu ya. Tapi untung sampai sekarang saya dan suami saya belum pernah bertengkar sih. Kalau mau teriak, yelling satu sama lain, tetangga nggak akan dengar. Jadi masalah rumah tangga kita nggak akan ada yang dengar. Karena tetangga jauh ya jaraknya, ada sih depan sana. Cuman pasti nggak mungkin kedengaran juga sih gitu kan. Ya. Okay.
Alright, what did you say? Thank you, Daddy. Lexi. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, kalau soal tetangga, ya nggak ada tetangga yang dekat di sini. Nggak ada tuh seperti lagunya siapa ya yang dangdut? Pacarku memang jam 5 langkah dari rumah. Gitu ya. Tak perlu kirim surat, ketemu juga tak. Salah kayaknya. Dan itu lagunya, aduh saya lupa. Pokoknya seperti itu. Hal yang lainnya, bisa memelihara binatang apa saja. Jadi untuk di farm ini teman-teman, kita ada pelihara ayam yang menghasilkan telur. Itu sekarang rutin 1 hari mereka bisa menghasilkan minimal itu 3 ya, maksimal kadang sampai 10. Kemudian kita punya kambing, kita punya domba, kita punya babi, dan juga pastinya anjing. Terus karena ini juga alam bebas, jadi maksudnya masih kayak bush atau hutan-hutan gitu, kita pasti dapat kunjungan rutin dari burung-burung yang cantik. Pokoknya itu hiburan yang ini dah teman-teman tinggal di farm. Belum lagi suasana hening gitu ya. Cuman suara jangkrik doang yang ada. Aduh, cuman kena. Nah, kalau itu sisi enaknya ya tinggal di farm. Nggak enaknya apa? Ternyata ada teman-teman nggak enaknya. Yang pasti salah satunya adalah jauh. Jadi kalau apa-apa itu mesti ke kota, dan itu kita harus drive. Drive-nya dari sini kalau ke kota KMC ke arah north atau utara, itu drive-nya biasanya saya memakan waktu 25 menit. Nah, kalau ke arah selatan, ke arah Port Macquarie, itu drive-nya saya 40 menit. Jadi makanya kalau saya mau ke kota gitu ya, itu benar-benar saya harus planningkan matang-matang. Kira-kira apa saja aktivitas yang akan saya lakukan di kota, baik itu di Port Macquarie atau di KMC. Karena saya nggak bisa cuman ke sana itu datang membeli satu gitu ya, udah pulang. Sampai di rumah, aduh ada yang kurang, balik lagi. Kan kayaknya nggak bisa gitu. Makanya segala grocery atau aktivitas itu saya harus menyesuaikan gitu. Jadi misalnya gini, Lexi kan dancing class itu hari Rabu ya. Nah, di hari Rabu itu harus saya maksimalkan apa-apa aja aktivitas saya gitu ya, apakah groceries atau mungkin meet up dengan teman-teman atau sekedar shopping cuci mata gitu. Jadi saya nggak bolak-balik kota farm karena lumayan jauh, dan yang pastinya ongkos ya. Cuman bukan masalah ongkos sih teman-teman, ini masalah waktu. Karena kita waktu cuma dikasih 24 jam sehari. Kalau cuman bolak-balik gitu, aduh habis di jalan aja kan, itu waktunya terbuang. Nah, makanya bener-bener saya harus maksimalkan setiap hari schedule saya gitu. Cie, pakai schedule. Iya dong. Terus nggak enaknya lagi, di awal saya tinggal di sini itu saya ketakutan teman-teman. Karena apa? Ini kan hutan, bush. Saya ketakutan sendiri. Saya itu memikirkan zombie gitu ya, kayak serial Walking Dead itu yang ada di hutan-hutan. Oh my god, saya parno banget pertama kali tinggal di sini. Tapi akhirnya saya terbiasa, dan ya sekarang sudah mulai enjoy lah. Soalnya mau gimana lagi kan? Namanya kita ikut suami, ya kemanapun suami pergi, ya kita harus ngikut gitu loh. So itu dia, di awal-awal itu saya ketakutan banget. Terus nggak enaknya lagi, tinggal di farm jauh dari transportasi umum seperti bus gitu ya. Ya ada bus sekolah yang bisa saya ikutin. Nah ini masalah saya ketika saya belum nyetir, belum dapat SIM gitu. Aduh, susah banget ya. Jadi biasanya pada saat itu ketika saya belum punya SIM, saya harus nunggu
suami saya available, ada di tempat, atau anak tiri saya atau ipar saya gitu ya, bersedia mengantarkan saya kemana aja. Jadi bete nggak sih teman-teman, terkurung di farm. Nah, tapi sejak saya punya SIM, kemana aja saya jabani dah gitu. Itu dia. Jadi kalau memang punya rencana untuk tinggal di farm, harus siap mental di awal-awal gitu ya teman-teman. Harus siap jauh dari peradaban. Jadi itu dia cerita kenapa kita memilih tinggal di farm, apa enaknya dan apa tidak enaknya. Cuman pada akhirnya kan memang akhirnya saya enjoy ya, dan saya menikmati karena ya seperti saya bilang, karena suami saya memilih untuk tinggal di sini, ya sudah saya ikut gitu ya, karena istri yang baik akan mengikuti suaminya kemanapun gitu. Nah, saya kan istri yang baik. Ya seperti itu. Dan ya akhirnya saya juga udah mulai enjoy tinggal di farm dengan suara burung. Dengar kan itu burung apa ya? Nggak tahu deh. Kadang ada burung king parrot, pokoknya segala macam burung ada di sini yang cantik-cantik itu. Terus suara jangkrik juga, dan itu seperti memberikan apa ya teman-teman, rasa tenang gitu ya, rasa tenang. Beda dengan kalau tinggal di kota gitu, suara horn ya, bip bip. Apalagi kalau di Indonesia, kalau di sini jarang banget dengan suara klakson. Pokoknya crowded. Nah di sini itu tenang, bisa mendengarkan suara angin bertiup. Udaranya sejuk yang pastinya, segar, selalu segar. Pokoknya pagi-pagi itu saya senang banget kalau bangun pagi. Yang pertama saya lakukan adalah saya keluar rumah, menghirup udara segar itu. Oh my god, bener-bener deh gitu ya, bersyukur. Terus saya nggak terlalu worry dengan anak-anak saya kalau mau bermain di luar di yard kita. Mereka bisa main apa aja. Mereka requestnya kemarin trampolin sih, sudah ada trampolinnya, cuman nggak tahu suami saya malas banget mau masangin trampolin, katanya susah itunya nanti kalau mau motong rumput bawa trampolin. Tapi nggak tahu, nanti saya bujuk lagi supaya anak-anak punya outdoor activity gitu ya, tidak hanya bersepeda tapi mereka bisa jumping-jumping di atas trampolin. Dan kenapa saya buat video ini? Karena ada yang bilang sama saya, kok mau sih tinggal di hutan gitu. Oh my god. Menurut saya tempat ini indah. Kalau menurut saya kayak villa gitu ya. Versi saya. Terus yang pastinya tenang, sejuk, bisa berkebun, bisa pelihara binatang. Jadi banyak sih sebenarnya. Ya seperti itu gitu ya. Jadi buat teman yang nanya, kok mau sih tinggal di hutan? Nah inilah saya kasih jawabannya. Kenapa akhirnya saya enjoy tinggal di bush atau di, bukan hutan sih sebenarnya, ya mirip-mirip hutan, tapi mereka nggak mau kalau dibilang jungle gitu ya. Suami saya tuh marah banget kalau dibilang jungle. Ini bukan jungle, ini bush gitu. Saya nggak tahu bedanya, menurut saya sama aja sih gitu. Jadi sudah terjawab kan kenapa saya mau bela-belain tinggal di bush yang jauh dari kota, dan akhirnya saya enjoy, saya bisa menikmati gitu. Iya deh teman-teman, itulah dia video saya untuk edisi kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah mau meluangkan waktu mendengar curhat saya dan menemani saya menjemur pakaian. Dan mudah-mudahan berkenan dengan video yang satu ini. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa berikan like dan subscribe channel saya. Oke deh, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stay safe, stay healthy. Jangan lupa juga untuk selalu bersyukur. Bye!